2022 kita gunakan aplikasi Simanja dalam hal pembayaran TPP. Deal itu berarti ya? Deal. Tanggal 3 Januari 2022 Iya. Simanja diterapkan. Catat ini teman-teman Kopi Channel, terutama para pegawai, catat baik-baik. Tanggal 3 jangan sampai telat. Karena ini Simanja itu namanya Simanja, tapi sadis ini. Lambat 1 menit, Potong. kalkulator jalan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kopi Channel. Saya hari ini pakai baju kuning. Warna kebanggaan khas suku Tidung, suku asli Kabupaten Nunukan. Kebetulan baju saya ini motifnya juga motif batik khas Nunukan, batik Lulan Tatibu. Lulan Tatibu itu motif batik yang merupakan gabungan dari motif-motif suku asli yang ada di Nunukan. Lu itu berasal dari Lundaye, kemudian Lan itu dari Tegalan, Ta itu Tahol, Ti itu Tidung, dan Bu itu Bulungan. Jadi Lulan Tatibu itu gabungan. Motifnya seperti yang saya pakai ini. Ini motif kebanggaan Nunukan. Jadi mari kita bangga menggunakan batik khas Nunukan. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu, seorang yang sekarang lagi hangat diperbincangkan ini. Kasih pengembangan aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan, Bapak Akmal Eskom. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baik-baik, sehat, Pak. Pak, menjelang akhir tahun 2021 ini, kemudian tidak lama lagi kita akan masuk tahun 2022, yang ramai diperbincangkan oleh para pegawai ini adalah katanya Simanja itu mau diterapkan. Jadi ini pegawai ini pada resah ini. Betulkah diterapkan ini tahun depan ini? Ini yang jadi pertanyaan. Ya, gimana Pak? Ya. Kalau penerapannya sih Pak, jadi mungkin dari sisi teknis, karena kan Simanja ini adalah suatu aplikasi, tentu mungkin kita melihatnya dulu dari sudut pandang sistemnya. Kalau dari sisi informatikanya, Simanja ini adalah sebuah aplikasi manajemen kinerja yang berbasis pada digital dan online. Nah, terkait dengan penerapannya sih, untuk tahun 2022 memang sudah di beberapa kali Bupati juga sudah menyampaikan, bahkan di ulang tahun kemarin Nunukan Bupati menyampaikan itu. Dan lebih spesifik lagi mungkin memang Bupati akan mengeluarkan itu, mungkin lagi berproses keputusannya Bupati untuk memberlakukan Simanjanya itu. Tapi arahnya tahun depan pasti berlaku. Iya, pasti berlaku. Tinggal nunggu kelengkapannya aja. Iya. Sebenarnya sih Pak Wid, kalau kelengkapan administrasi lah. Iya, karena SK-nya juga sudah sudah berproses. Informasi terakhir sih mungkin sudah ada di mejanya Ibu, tinggal Ibu tanda tangan. Artinya pastinya SK-nya itu poinnya adalah tahun 2022 kita gunakan aplikasi Simanja dalam hal pembayaran TPP. Deal itu berarti ya? Deal. Tanggal 3 Januari 2022 Ya. Simanja diterapkan. Catat ini teman-teman Kopi Channel, terutama para pegawai, catat baik-baik. Tanggal 3 jangan sampai telat. Karena ini Simanja itu namanya Simanja, tapi sadis ini. Lambat 1 menit, Potong. kalkulator jalan.
Tapi mungkin banyak teman-teman Kopi Channel yang belum tahu si Manja ini, Pak. Ya. Karena kalau pegawai sih mungkin sudah tahu semua ya. Tapi masyarakat mungkin juga patutlah untuk diinformasikan apa sih si Manja itu. Coba, Pak. Si Manja sih sebenarnya akronim dari Sistem Informasi Manajemen Kinerja. Jadi kalau kita berbicara manajemen kinerja, saya pikir ini adalah sebuah proses tahapan bagaimana melakukan manajemen kinerja khususnya terhadap pegawai ini. Yang pasti bahwa si Manja ini lahir dari produk hukum kita. Artinya memotret si Manja, tentunya kita tidak bisa memotret si Manja yang berdiri sendiri dan kemudian didorong oleh, tapi memotret si Manja adalah satu kesatuan dengan payung hukum regulasi yang diturunkan dari Perbup 58 tentang PPP, pemberian TPP. Nah, di situ di penegasannya bahwa laporan produktivitas pegawai itu sudah harus dilakukan secara online. Nah, kemudian di pasal yang lain mengatakan bahwa yang diberikan tanggung jawab untuk mengonlinekan pembayaran TPP itu adalah bidang kepegawaian dan informatika. Olehnya itu, karena diperintahkan oleh Perbup, Bupati melalui peraturannya Bupati tentang TPP itu, bahwa pembayaran TPP itu memang sudah harusnya online. Kemudian di peraturan yang sama juga memang sudah ditunjuk bahwa yang melakukan ini kepegawaian sama Kominfo. Olehnya itu lahirlah si Manja sebagai produk dari perintah Perbup untuk mengonlinekan. Jadi ini ada regulasi, ada aturan, kemudian regulasi ini butuh alat. Iya. Alatnya itulah si Manja. Iya, untuk alatnya menghitung. Itulah betul. Selain untuk menghitung TPP, ya, adakah fungsi lain si Manja? Jangka panjang ke depan, kita akan menggadang-gadang si Manja ini adalah menjadi prototipe kantor daring. Nah, apa sih kantor daring itu? Nah, mungkin ini menjadi diskusinya agak maju karena kita mencoba memotret si Manja sebagai sebuah alat hari ini. Nah, kenapa misalnya si Manja bisa menjadi prototipe kantor daring ke depan? Karena di dalam si Manja itu sudah namanya sistem manajemen kinerja, sudah ada mekanisme. Ada mekanisme kerja yang ada di dalam, sebagaimana memang di regulasi kita tentang bagaimana mekanisme kerja secara berjenjang, atasan, bawahan, dan seterusnya. Ada fungsi-fungsi pengawasan, ada fungsi-fungsi kontrol, ada fungsi-fungsi kendali di dalam sistem manajemen kinerja ini yang ada di dalam si Manja sekarang. Nah, ke depan ini akan ditambahkan fitur surat menyurat, fitur informasi kepegawaian dan lain-lain sebagainya. Itu akan satu kesatuan di dalam sistem, sehingga memang betul-betul kita akan merasakan cita rasa kantor fisik di dunia daring. Saya sih sering menggunakan kata daring karena mungkin daring ini belum terlalu familiar karena baru. Orang familiarnya online. Online. Ya, karena selalu pakai Kopia, bahasa Indonesia selalu diutamakan. Ini kebetulan sama-sama. Saya yakin ini saya berdua ini. Jadi teman-teman Kopi Channel, saya yakin kami berdua ini sama-sama Soekarnois. Tetapi tamu saya lebih kental karena ada pinnya di kepala. Pak Akmal, pernah jadi pertimbangan enggak bahwa si Manja ini akan mengganggu pegawai dalam tanda petik? Karena begini, mohon maaf. Selama ini kan pegawai, terutama dalam kondisi pandemi ini, jujur saja mereka itu tanda petik nyaman. Betul. Tidak perlu jempol pagi, tidak perlu jempol sore, sehingga mau-maunya masuknya, ada yang jam 10 baru masuk, jam 9 baru masuk, pulang juga begitu, ada yang jam 2, jam 3, jam 12 bahkan pulang. Itu dari sisi absensi. Kerja ada WFH. Jadi selama 2 tahun ini jujur saja ritme pegawai itu berubah drastis. Nyaman lah tanda petik.
Nah ini datangnya si Manja ini mengganggu, mengganggu pegawai ini kan. Ini apa-apa ada di si Manja ini. Pernah jadi pertimbangan enggak? Waktunya sudah tepatkah keluarnya ini barang? Iya. Sebenarnya si Manja versi 1 versi 1 sebenarnya justru lahir karena ingin menjawab tantangan itu. Iya. Jadi sebelum dia berkembang di versi selanjutnya, versi 2-nya ini kita sudah menambahkan beberapa fitur presensi. Yang pertama di 2000 pas bulan 3 kalau saya tidak salah itu pandemi kita, kemudian Maret Maret ya bulan 3 di tahun lalu. Nah, itulah pertama kali kita dorong sistem manajemen kinerja dengan belum menyertakan fitur presensi. Kenapa? Karena diilhami, dilatar belakangi oleh itu tadi semangat teman-teman ingin membangun bangsa ini di tengah pandemi, khususnya membantu teman-teman yang ingin WFH. Nah, sementara kan di sisi lain perhitungan teman-teman kita tetap berbasis pada menit pekerjaan. Nah, olehnya itu didoronglah si Manja versi 1 nih tanpa absen. Nah, harapannya dipakai oleh teman-teman khususnya yang WFH. Jadi tetap ada kendali, tetap ada kontrol pekerjaan secara kedinasan. Karena WFH ini kan bekerja dinas tapi kan di rumah. Cuman ceritanya tempat kerjanya aja yang berbeda. Tadinya di kantor, kemudian di rumah. Nah, sistem kendali dan rentang kendali yang ada ini, harapannya kita semangatnya dijawab oleh si Manja melalui sistem daring itu. Justru semangatnya karena lahirnya si Manja itu karena pandemi sebenarnya. Itu historinya itu, dan beberapa rekam media-media cetak kita memang gitu. Jadi sebetulnya awalnya itu pengen membantu ASN kerja dari rumah. Dari rumah, betul. Tapi akhirnya nanti merepotkan. Mulai tanggal 3 ini sudah bikin repot. Mulai tanggal 3 catat, tanggal 3 sudah mulai repot kita. Pak, ini kan apa ya? PNS ini kan sebetulnya ritme kerjanya sudah teratur. Betul. Setengah 8 masuk, jam 4 kerja. Gitu. Nah, pengawasannya dulu pakai finger, pakai jempol. Kemudian sekarang pakai si Manja. Si Manja basisnya akhirnya kan smartphone. Telepon masing-masing itu loh. Kesannya loh, yang saya tangkap ya, dan ini kayaknya mewakili teman-teman yang lain, ASN yang lain. Kenapa sih kami kok kayak diawasi betul dulu? Diawasi betul kayaknya kayak dipasang CCTV ini Jadi gimana Pak itu Pak? Iya. Sebenarnya itulah tadi kalau kita melihat bagaimana perjalanan anggaplah si Manja ini dari pertama yang tanpa absen kan gitu, kemudian masuk dengan absen sudah mulai menimbulkan keresahan yang paling yang paling meresahkan lagi bahwa di dalam itu ada fitur pengawasan lagi, di mana jangankan di misalnya mengawasi waktu, mengawasi keberadaan berbasis map itu kan sudah ada. Nah itu, jadi ada 3 fitur utama di dalam si Manja. Yang pertama adalah laporan produktivitas pegawai yang paling umum. Kemudian yang kedua adalah presensi, absen masuk. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan ini berbasis pada koordinat pegawai. Jadi persis yang Pak Widodo bilang tadi bahwa si PNSA berada di mana itu sudah bisa kita monitoring lewat si Manja. Bukan cuma waktunya saja yang harus datang sesuai dengan tepat waktu, kemudian ada pulang sesuai dengan ini karena sudah tersistemasi. Nah, ini fitur-fitur ini mungkin bagaikan apa ya? CCTV. Sudah kayak CCTV nih, Bang. Betul. Sudah kayak CCTV betul. Jadi si Manja ini tidak semanis namanya. Ternyata sadis gitu. Saya tidak bisa bayangkan, saya nanti kan jam 1 saya nongkrong di
kafe kelihatan ini nanti. Iya benar. Ya. Kelihatan. Pokoknya hati-hati nanti ya teman-teman ya. Ini. Jadi kan sedikit kita flashback kan Pak Wid. Jadi kan akronim Simanja ini waktu kita coba diskusikan kira-kira cocoknya apa nih? Iya. Ya itulah artinya diskusi kita ya cocoklah Simanja. Tapi ini kan tidak memanjakan orang saya bilang ini. Tapi Tidak semanis namanya, tidak semanis namanya. artinya biarlah mereka katanya teman-teman ini tersugesti dengan ini wah Ya. menjadi kontradiksi di dalam akalnya. Biarlah itu berdialektika. Saya termasuk orang yang selalu optimis, Pak. Iya. Kadang perubahan itu, kata orang bijak, perubahan itu sakit di awal, Iya. tapi pada akhirnya akan baik. Iya. Nah, kita mau kupas dulu di awalnya nih, yang sakit-sakit kita Sakitnya bahas dulu lah. Sakit-sakit kita bicarakan dulu, bahas dulu. Ini masuk diawasi, Iya. jempol, pakaian ya. Ya, titik koordinat. Ya. Titik koordinat. Kemudian klik absensi di HP, pulangnya juga begitu. Kemudian selama di kantor, apa yang kita kerjakan itu harus dicatat. Ada dicatat kan. Kemudian itu nanti ada bobotnya masing-masing. Nah, ini kesan yang lagi ya. Kita bicara sakitnya dulu lah. Iya. Kesannya adalah bahwa nanti kita kok tidak ikhlas ini kerja ini. Dikit-dikit catat, dikit-dikit catat. Catat kok dikit-dikit. Gimana, Pak? Itulah mungkin anunya kan Pak Wid. Artinya kita juga apa ya? Saya sebenarnya ingin flashback tentang mencoba melihat kalau konteksnya seperti itu, bahwa lembaga kita ini adalah lembaga administrasi publik. Nah, fungsi administrasi untuk dalam proses perjalanan peradaban ini kan lebih dititik beratkan terhadap menulis. Ya, itulah perbedaan masyarakat sejarah dan prasejarah. Agak flashback ke belakang. Literasi lah. Iya. Masyarakat sejarah adalah masa di mana manusia sudah mengenal tulisan, dan hari ini juga kita disuruh mencatat, sampai sekarang kita disuruh mencatat itu tadi. Nah, artinya lebih mungkin pada fungsi akuntabilitas mungkin Pak. Jadi memang karena di regulasi kita artinya mengatakan bahwa TPP itu khusus dari sisi produktivitas berdasarkan menit. Nah, olehnya itu pencatatan itu pasti. Pencatatan itu pasti. Cuman Simanja sebagai alat pencatatan mencoba menggantikan pulpen, kertas dan meja menjadi satu smart ya, dalam satu device. Jadi transformasi digital hari ini sebenarnya yang menjadi embrio daripada kantor daring yang akan kita coba gagas ke depan, itu adalah lebih dari mencoba mentransformasi pulpen, kertas, meja, alat-alat tulis itu dalam bentuk fisik ke dalam bentuk digital. Nah, itulah mungkin potretnya tadi adanya di Simanja yang jadi penekanannya di akuntabilitas, bahwa pegawai negeri itu mereka digaji dari uang rakyat, sehingga apa yang kau buat, apa yang kau lakukan pertanggungjawabkan. Iya, itu intinya sebetulnya ya. Persoalan mekanismenya seperti apa, dulu pakai bolpen, dulu pakai kertas, sekarang cukup pakai handphone. Ini sebetulnya persoalannya untuk lebih mempermudah sebetulnya ya. Ya. Mungkin di situ. Kemudian Pak, sebagai sebuah sistem, Pak Akmal kira-kira perkirakanlah, namanya sistem apa-apa tuh kalau awal biasanya nge-match-nya itu agak butuh waktu, matchingnya itu butuh waktu. Betul. Nah, kira-kira butuh berapa bulan untuk nanti pegawai itu sudah match, sudah nyaman, akhirnya sudah terbiasa, itu kira-kira adaptasinya butuh berapa lama? Sebenarnya kan Pak Wid, karena memang Simanja ini sebenarnya bukan pembicaraan hari ini, bukan pembicaraan 1-2 bulan terakhir, tapi adalah pembicaraan dari tahun lalu. Dan ini sudah kita terkomunikasi pada level pimpinan, asisten, sekda, itu sudah kita bicarakan, dan memang kita sedang melakukan uji coba di 6 SKPD dari sejak tahun lalu. Nah,
eh, sejak tahun lalu kita mencoba mengambil presensi dari 6 SKPD uji coba ini dari pengembang pihak ketiga. Pihak ketiga kita kerjasama. Tapi di tahun 2020 karena kita mencoba mengkondisikan SDM, kita coba rangkul SDM yang punya kompetensi di dalam dibilang TIK. Nah, mencoba berinovasi untuk menggantikan itu, dan itulah yang akan kita pakai sehingga dia menjadi satu kesatuan. Jadi murni Simanja ini adalah produk murni produk kita, produk pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Nah, untuk uji cobanya sendiri terkait sejauh mana kesiapan kita. Nah, di kita ada fenomena. Nah, di kita kan ada fenomena, di pegawai kita kan ada fenomena bahwa kalau memang tidak terlalu juga berdampak langsung, misalnya tidak model-model shock terapi begitu, maka saya pikir kita akan terlalu lama di dalam fase uji coba. Fase uji coba. Nah, akhirnya karena kita menganggap dari tahun lalu kita sudah dicoba 6 SKPD, kemudian berlanjut tahun ini dan kita sudah sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah, kita menganggap bahwa saya pikir siaplah. Kami menganggap itu siap, bahwa nanti pada saat betul-betul diterapkan di Januari bahwa pasti ada kendala. Kami jamin pasti karena kan di catatan kita dari kurang lebih 3.900-an ya kurang lebih pegawai itu yang masih aktif menggunakan itu baru sekitar 800-an. Nah, itu 1/5. Ya. Nah, 1/5. Ya, itu kita beranggapan bahwa 20%. Ya, bahkan malah di 700-800-an ini masuknya di angka Desember karena mungkin persiapan menuju bulan 1, tapi sebelumnya kita main di angka 500, 400 karena itu. Nah, itu makanya itu karakter Pak. Karakter pegawai itu kalau dicoba itu enggak suka. Nah, tapi kalau kau ganggu TPP-nya, kau ganggu gajinya, wah, ini kau mencari masalah ini. Pasti tergopoh-gopoh, pasti cepet-cepet itu. Yang tadinya HP-nya enggak smartphone langsung beli HP, daripada kepotong. Ini persoalannya dapur ini. Pak, saya kan sempat ngikuti lah beberapa kali. Bahkan sempat praktek juga uji coba lah. Tapi ya sama seperti yang tadi, masih uji coba kan, nggak usah lah juga absen itu kan. Nah, tapi dari beberapa minggu di bulan Desember ini, di kantor bupati khususnya memang sudah banyak pegawai yang mencoba menerapkan itu. Nah, ini satu masukan lah untuk Pak Akmal kan. Di awal misalnya jam 7:30 atau jam 4, 7:30 pada saat masuk kerja, kemudian jam 4 pulang kerja, itu mereka rame-rame untuk absen. Nah, disitulah akhirnya terjadi kredit. Susah sekali masuk untuk login. Gimana itu? Apa yang terjadi? Secara teknis, Pak Wid, kalau berbicara tentang itu, memang kita itu tadi yang maksud saya, kalau listrik itu ada beban puncak. Nah, mungkin di kita ada beban tinggi di fase-fase kita, khusus kita bicara presensi ya. Datang itu di pukul 7.20 sampai 7.30, 7.15 lah mulai sampai 7.30 itu, karena kan di normal kita sampai 7.30. 31 potong itu perbub, bukan Simanja yang potong, perbub. ya betul ya. Jadi di awal kita mengalami sedikit agak ada trouble dari sisi server, dan kita karena itu tadi, karena sudah banyak yang mau mencoba di bulan Desember sehingga ada masalah di situ, dan kita sudah tangani secara baik, dan kami sampai hari ini itu terjadi hanya di minggu pertama itu. Jadi setelah itu kita coba optimizing server, kemudian beberapa jalur coba kita potong supaya bisa membypass langsung direct ke server kita, kemudian source server coba ditingkatkan semua kapasitasnya,
akhirnya kita sudah tidak mendapatkan keluhan. Tapi kalau secara sarana prasarana sebetulnya siap. Siap. Servernya oke. Oke. Apalagi servernya oke, kemudian jaringan konektivitas oke. jaringan, kemudian dari sisi aplikasi itu sendiri, coding aplikasinya itu sendiri siap, kita sudah siap. Kemarin kasubag saya Mas Titus itu sempat hampir 20 menit Ya. untuk Iya. jadi memang kayaknya yang butuh tips. Tipsnya itu mungkin berangkatnya agak awal. Iya. Tipsnya berangkatnya agak awal atau pulangnya agak sore. Iya. Jadi ya apa ya? Tapi ini kan semua jadi bahan evaluasi Iya. kan Pak ya. Evaluasi kan. Termasuk kemungkinan aplikasi ini nanti tanda petik ya diretas atau di hacker itu sudah ada antisipasi. Iya. Sistem security termasuk bagian daripada perhatian kita. Walaupun di dalam, kalau kita berbicara security system, tidak ada sistem yang aman di seluruh dunia ini, siapapun yang kembangkan itu. Karena sekelas Pentagon, sekelas itu pun semua potensi retas. Tapi paling tidak ada standar. Ada standar security, ada standar keamanan yang kita sudah sematkan di dalam aplikasi kita, yang sudah kita sematkan di server kita. Dan itu kriteria-kriteria itu, standar itu sudah kita gunakan di dalam sistem kita di sini. Jadi kami berkeyakinan ya mudah-mudahan lah tidak ada masalah, karena antara kejahatan dan kebaikan kan selalu silih selalu silih berganti terkadang. Jadi nanti apa ya, nanti kita lihat tanggal 3. Iya. Kemudian selama bulan Januari nanti pasti akan banyak masalah, akan pasti banyak keluhan. Dan ini nanti tugas Kominfo ini nanti. Iya, di grup Pak Widodo. Jadi di grup teman-teman kan ada operator masing-masing perangkat daerah. Di situ kita berdiskusi dengan keluhan-keluhan teman-teman yang Pak Widodo tanyakan tadi, yang merepresentasi mungkin itu kan juga sudah kita diskusikan secara di grup-grup itu, karena memang ya itu tadi bahasa kita ini kan semua kurang lebih sama. Iya. Ya, tapi itulah fenomena kita mungkin. Nah, dari hasil diskusi itu tadi kita melakukan pembenahan, termasuk pembenahan sistem dan hari ini kami minggu kedua sampai hari ini kita sudah Pak Titus bisa ditanya apa masa ada kendala itu? Angka 1 sampai 10. Ya. Kalau ditanya kesiapannya di angka berapa? Menuju awal Januari nanti, tanggal 3 Januari. Iya. Sebenarnya kan begini Pak. Sudah siap, pokoknya ready full. Ready full, all out, 100% semangat dari kami. Dari kami. Belum dicoba. Dari si Manja ya. Dari Karena si Manja. uji cobanya kalau dari penyampaian Pak Akmal tadi kan dari 3.900 yang aktif baru sekitar 700 sampai 800. Nah, ini baru 1/5, baru 20%. Iya. Kalau yang 3.900 nanti rame-rame masuk di jam 7:30, ini nanti kita lihat. Kita akan lihat. Kan kita masih ada pengecualian untuk wilayah-wilayah 3 yang jaringannya belum. Jadi memang penekanan kita itu memang di wilayah Sebatik masuk. Masuk Ya, masuk menerapkan ya. Masuk menerapkan. Yang banyak itu kan di guru juga, kita ada pegawai guru lebih 1000-an, kita pegawai kesehatan dan seterusnya. Nah kalau pegawai yang di kita yang biasa seperti di dinas badan itu ya relatif untuk nunukan sih ya kita sudah relatif sudah inilah karena kan di grup operator itu saya melihatnya semua SKPD sudah masuk semua dan sudah aktif berdiskusi, berarti kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa di kantornya itu sudah aktif walaupun tidak semuanya. Ya. Iya. Ini Pak Simanja ini juga Pak membuat daftar pengeluaran baru. Paket nih tidak boleh kosong. Iya. Paket tidak boleh habis. Jadi
Ya tapi kan tidak besar juga kan Pak. Iya. Kebutuhan datanya untuk mengakses itu tidak besar juga kan. Iya. Tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar. Tapi sebenarnya kan Pak Widodo, jadi kalau misalnya khusus untuk kebutuhan jaringan, apakah dibebankan terhadap pribadi pegawai ataukah pemerintah, sepatutnya menjadi beban pemerintah. Makanya kan langganan internet pemerintah pasti ada semua instansi. Harusnya di semua kantor ada wifi. Iya, harusnya wifi. Cuman kan itulah mungkin kalau kita berbicara teknis, ya bicara terkadang mungkin wifi ada ini. Ya semua fasilitas pun saya pikir kurang lebih sama. Ya. Mau internet, mau listrik, mau air, kadang ya lancar, kadang ada trouble-nya lah. Semua itu. Nah, olehnya itu kita berharap ketersediaan internet di kantor-kantor ini juga menjadi perhatian kita, khususnya kepada pemerintah, pengambil keputusan, pimpinan-pimpinan kita untuk memperhatikan itu, karena biar bagaimana jangan sampai ada beberapa teman PNS yang kebetulan kuota habis dan seterusnya, harusnya difasilitasi, idealnya difasilitasi oleh kita. Di masing-masing kantor ada wifi. Ada wifi kantor. Ini nanti juga berlaku untuk semua level, Pak? Iya, semua level berdasarkan diregulasinya, Pak, kecuali untuk kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah, karena memang di regulasi kita tidak dikecualikan untuk tidak membuatkan laporan produktivitas sama presensi di regulasinya. Jadi si Manja sebenarnya ini adalah pure 100% dituangkan regulasi TPP yang dituangkan. Jadi cuman dia menjadi, karena dia ini adalah alat, kemudian itu tadi yang mengganti kebiasaan kita menulis tiba-tiba ini, seolah-olah alat ini kelihatan, dipersepsikan alat inilah yang membuat perubahan. Tapi sebenarnya BUP itulah yang menginginkan kita untuk melakukan itu, sehingga alat ini adalah fasilitas saja. Ada regulasi baru ini jadi alat. Betul, regulasi. Jadi ada regulasi, ada alat, kemudian itu yang dijalankan. Pak, si Manja berarti menghilangkan ceklock, fingerprint, ya. Jadi tidak perlu lagi ceklock. Iya. Terus tidak perlu lagi bikin laporan tukin, kalau orang bilang laporan tukin kinerja kan. Jadi nanti bikinnya pasti bikin, cuman bikinnya lewat aplikasi ya. Gitu. Kalau misalnya ini kan Pak, kita kadang kalau misalnya lagi asyik kerja itu kan, atau misalnya buru-buru, ndak sempat ngisi kinerja itu di hari itu, di jam itu gitu. Gimana, bisa ndak untuk diisi di hari berikutnya atau di waktu yang lainnya gitu? Bisa. Memungkinkan. Karena memang di regulasinya dimungkinkan. Cuma di Perbup kita tentang TPP itu memang waktu pengisian tukin bahasa kita yang familiar tukin itu adalah akhir bulan. Ya, jadi memang kalau lebih spesifik lagi akhir bulan pukul 23.59. Nah, jadi misalnya kalaupun misalnya enggak sempat, tiba-tiba nanti mau tukin tanggal 1 misalnya, atau tanggal 1 tanggal 2 mau diisi tanggal akhir bulan tanggal 30 ini ya. Boleh ya? Itu boleh saja. Tidak mesti bahwa hari itu harus laporkan, besok enggak bisa lagi ngisi. Saya pikir tuh baik kegiatan, baik waktu harus on time, tercatat. Jadi memungkinkan. Memudahkan mungkin. Memungkinkan untuk ditumpuk dulu. Karena kita ini ini mewadahi karakter orang kita. Numpuk-numpuk di belakang, menunda-nunda itu kan karakter kita, masih bisa tersalurkan. Artinya kebiasaan kita ini kan masih boleh tersalur. Kalau selama ini kan nanti kan praktek kita lah, biasanya kebiasaan kita kan nanti kan ditagih itu dari ini, kumpul tukin, nah baru bikin satu kali nah, artinya jika memang praktek itu masih menjadi kebiasaan, ya bisa juga dikamodir, cuman di sistem, karena namanya sistem, batasnya di akhir bulan. Jadi kita berharap sebenarnya melalui ini ada
perbaikan kebiasaan. Ya, idealnya sebetulnya tiap hari ngisi, Ideal. tiap kegiatan ngisi gitu kan. Oke, teman-teman Kopi Channel, masih dengan Pak Akmal, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Nunukan. Pak Akmal, sebagai sebuah aplikasi kemarin sudah dicoba, tanggal 1 deal kita mau diterapkan. Nah, tentu akan ada evaluasi, mungkin mingguan, mungkin bulanan, atau day by day, day to day, satu hari ke hari. Nah, rencananya seperti apa evaluasinya? Karena ini alat kan Pak, jadi saya selalu penegasannya bahwa ini adalah alat. Karena alat yang kita ingin evaluasi, tentu kita akan melihat kinerja alatnya, kemudian dihubungkan dengan apakah berhubungan ataukah apakah memang sudah fix sesuai dengan tujuannya. Artinya, apakah dengan penggunaan si manja ini betul bisa mempermudah pegawai, dan ataukah dengan si manja ini apakah tidak ada kendala-kendala pengurangan TPP, pemotongan TPP dan seterusnya yang diakibatkan oleh sistem, bukan karena memang diakibatkan oleh orang atau human errornya, tapi karena sistem errornya. Nah, di kita memang kita pasti melakukan monitoring terhadap seluruh aktivitas-aktivitas. Dari sisi fitur aplikasi kita juga melakukan testing karena memang kalau di pengembangan aplikasi, develop aplikasi itu kan memang ada testing, sistem testingnya. Nah, kita sudah lakukan itu, fitur sudah jalan. Makanya kalau di kita ada istilah, misalnya kalau ya agak familiar, ada bug, ada yang, nah kita sudah semua fitur-fitur kita sudah testing, dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi. Jadi nanti akan ada kayak operator gitu yang melototi itu ya. Oh, ada gangguan ini. Di kemarin ini Pak, di awal Desember kemarin, jangankan by day, by hari, kami itu punya record memonitoring pengguna aplikasi per 5 menit. Kami tahu tuh, kami tahu angkanya itu, kami tahu mulai dari pukul 6.30, 6.35, 6.40, 6.45 sampai 7.45 per 5 menit kami record itu untuk kira-kira kami mendapatkan gambaran di mana titik-titik besar bebannya kita ini berada, dan itu dijadikan sebagai alat data evaluasi teknis kita, dan dari situlah kita mencoba memotret, melihat membaca angka-angkanya, ya lahirlah beberapa solusi-solusi. Oh, dikasih begini, dikasih begitu, dan seterusnya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita sudah lancar. Ya. Jadi sekarang kita bicara baiknya lah, kita bicara enaknya lah. Tadi kita bicara sakitnya terus. Giliran sekarang bicara yang enak-enak lah. Pak Kemal, sekarang kan dunia itu kayak sempit sudah kan. Jadi apa yang terjadi di Amerika, detik ini juga bisa kita lihat. Apa yang terjadi di kepulauan yang kecil sekalipun, di negara yang kecil sekalipun, sepanjang itu masih terjangkau internet, bisa kita tahu. Bahkan Facebook itu dengan Bill Gates itu sudah meramal bahwa sekitar 5-10 tahun lagi nanti zamannya Meta ya, Metaverse. Saya juga tidak tahu bayangannya kayak apa ini. Karena Facebook ini pun kita tidak pernah bayangkan. Mungkin anak-anak kita yang akan mengalami. Persoalannya adalah bahwa pemerintah mau tidak mau juga harus ikut di arus itu. Dan si manja adalah salah satu jawaban atas digitalisasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, selain si manja, Kominfo yang punya tanggung jawab terhadap digitalisasi ini, roadmap-nya seperti apa nanti ke depan? Iya,
mudah-mudahan sesuai dengan tusi, karena kita adalah lembaga pemerintah, ada punya tugas fungsi sesuai dengan regulasi untuk berbicara informatika. Informatika ini identik dengan digital, dunia digital. Nah, sebelum ke situ mungkin sedikit saya flashback dulu untuk memperkuat bahwa keberadaan pemerintah hari ini di dunia digital yang memang sudah menjadi sebuah keharusan. Jadi kita mungkin akrab dengan istilah revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bahasa kerennya 4.0 yang agak-agak sering kita dengarkan. Nah, hari ini kita berada di era itu. Di 1.0 misalnya, kita melihat kebangkitan Eropa dengan istilah Renaissance, penemuan mesin uap, mesin pintar, penemuan beberapa alat termasuk alat cetak, itulah membuat ilmu semakin berkembang pesat. Masuk kita di revolusi 3.0, kita masuk era digital, era komunikasi. Nah, kemudian 4.0 kita sudah masuk eranya di informasi. Penemuan internet ini merubah betul-betul wajah dunia di mana kita bisa saling berinteraksi. Tanpa internet, Facebook tidak mungkin terjadi. Ya, jadi diawali dari era komunikasi dulu by phone, by HT dan seterusnya, kemudian ditemukan satu jejaring sosial, jejaring komunikasi baru yang disebut dengan internet. Dari situlah kita berada dalam satu kesatuan, lahirlah kita, beradalah kita hari ini, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah hari ini yang berada di situ ya wajib, artinya mau tidak mau, artinya bukan bermaksud melakukan perkuatan sektoral misalnya, ataukah perkuatan secara dengan pendekatan ego sektoral dengan perkuatan informatikanya misalnya, atau perkuatan diskom infotiknya misalnya, tapi memang eranya sudah seperti itu, dan siapa yang tidak bisa beradaptasi dengan era ini maka dia pasti akan tertinggal. Pasti ditinggal. Ya, karena secara histori tidak ada negara yang maju tanpa instrumen revolusi industri ini. Nah, untuk ke depan itulah kita mencoba menggadang-gadang membangun sebuah prototipe kantor digital. Kantor digital, cuman kalau di bahasa Indonesia kan bukan di bahasa Indonesia, bahasa yang coba kami dorong istilahnya adalah kantor daring itu, kantor daring. Nah, kita berharap kantor daring ke depan ini betul-betul menjadi fasilitas kita, fasilitas digital terhadap pemerintah. Kenapa? Karena dia adalah alat. Cara menilainya cuma dua. Alat ini dalam konteks organisasinya pasti dinilai cuma dua. Apakah dia efektif, ataukah dia efisien? Apakah dia efektif bisa menyelesaikan permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan? Apakah dia bisa melakukan efisiensi? Nah, misalnya kita juga tidak bisa pungkiri lahirnya gedung-gedung besar, lahirnya kantor-kantor besar ini karena buah daripada revolusi industri. Nah, mungkin konteks kita hari ini berada di 2.0 misalnya dengan ini. Pada saat kita berada di 3.0, maka tidak jarang kita menemukan istilah bekerja dari mana saja, work from anywhere misalnya. Dan Bappenas akan mempraktekkan ini. Artinya apa? Tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena bekerja dari mana saja dengan alat-alat digital itu bisa mengefisiensi, bisa lebih mengefektifkan. Nah, kalau kita dorong ini secara baik, saya yakin keresahan kita pegawai yang harus absen di sini kan itu juga akan hilang suatu saat nanti. Artinya kenapa butuh absen? Karena kita berada di kantor gedung fisik. Nah, jika kita berada di dunia digital, butuhkah kita tempat untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan tupoksi? Kan juga tidak. Saya selalu menyederhanakan contohnya. Jika saya disuruh mengetik surat, haruskah saya ke kantor? Jika itu saya bisa kerjakan di sini, di mana saja misalnya. Jika saya ingin mendisposisi ataukah misalnya ada instruksi untukin, haruskah saya ke kantor dulu membaca misalnya suratnya itu untuk mengetahui instruksinya kan? Digital bisa tidak seperti itu, mungkin bahasa saya arahnya ke sana ya. Iya, akhirnya dengan harapan perkuatan dari sini bisa mengefisiensi. Tapi ini mungkin pikiran yang sangat futuristik, tapi ya itu tadi tergantung kesiapan kita, karena kan SDM ini menjadi kunci. Futuristik masa depan.
kadang memang kita tidak pernah bayangkan, Iya. Pak, bahwa nanti akan begini. Ternyata ada juga yang pikirannya begitu nyampe. Kita aja tidak sampai pikirannya kan. Gitu. Sekarang kita mungkin agak sedikit melebar, Pak. Mungkin kita agak keluar dari pemerintahan. Sekarang ini semua orang punya akses yang sama terhadap internet. Dan internet itu sebuah alat, tergantung yang make untuk menyebar hoax, ya yang ditimbulkan kerusakan. Tapi ketika dia bikin konten yang baik, sebarkan motivasi, inspirasi, hasilnya juga baik. Bisa untuk berdagang, bisa untuk macam-macam gitu loh. Nah, di daerah-daerah lain, di tempat-tempat lain sudah banyak masyarakat, anak-anak muda yang menggunakan ini untuk hal-hal produktif. Betul. Nah, Diskominfo mungkin di bidangnya Pak Anu, ada enggak program untuk mengguiden mereka, anak-anak muda kita, talenta muda kita, supaya punya kemampuan yang sama? Karena ada satu kampung itu yang kerjaannya bikin konten di YouTube, dan itu mereka punya hasil 10 juta, 20 juta per bulan, luar biasa. Orang pikirnya ini di rumah aja pelihara tuyul kayaknya dia bilang. Karena enggak kemana-mana kok uangnya banyak gitu loh. Nah, sekarang kan seperti itu. Nah, ini tugas siapa ini? Memberi guidance kepada anak-anak kita. Wadah lah. Iya, betul. Kalau kita melihat pemerintah, kedudukan pemerintah atau negara terhadap warga negara, ya tentulah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Artinya kalau kita dalam konteks pembangunan misalnya berbicara, karena kita sering mengatakan bahwa ada 3 leading sektor di dalam pembangunan. Ada pemerintahnya, ada sektor swasta, ada sektor masyarakatnya. Nah, tentu pemerintah yang mewakili negara di sini mempunyai tanggung jawab mengayomi, melindungi, termasuk bertanggung jawab bagaimana supaya warga negara, kelas-kelas masyarakat kreatif ini atau remaja kreatif ini bisa lebih produktif. Nah, kembali mungkin kita akan melihat sejauh mana arah kebijakan coba kita akan dorong ke sana, karena memang yang namanya teknologi baru, kemajuan baru butuh adaptasi, butuh adaptasi. Kita tidak, seperti Pak Widodo tadi bilang, bahwa kita tidak bisa membayangkan bahwa ada suatu tempat anak-anak muda kreatif kemudian menjadi produktif. Kita juga tidak bisa membayangkan ada orang bikin pesawat dengan modal YouTube, tidak perlu ke Jerman seperti Habibie misalnya, terlepas dengan kekurangannya misalnya, tapi paling tidak dalam konteks-konteks implementasi ilmu-ilmu praktis empiriknya itu fakta ada. Dan tidak jarang juga kita di seluruh sektor-sektor produktif termasuk pertanian, perikanan coba mengalami hal yang sama. Mangga yang tadinya 5 tahun bisa berbuah, ada yang ditanam di pot dan seterusnya. Nah, inilah semua, ini adalah fenomena ilmu pengetahuan. Nah, itu disebabkan karena adanya sharing informasi, adanya sharing pengetahuan, tergabungnya kita dalam satu jejaring global yang kita sebut dengan internet. Itu makanya internet hari ini sudah menjadi kebutuhan dasar persis sama dengan listrik. Tidak connect saja kita di dalam internet dalam beberapa menit mungkin sudah mulai resah. Jadi yang membuat galau itu sekarang bukan hanya putus cinta. Bukan hanya putus cinta yang membuat galau tuh. Putus internet aja sudah galaunya minta ampun. Sudah gelisah minta ampun. Jadi Pak Akmal, intinya saya termasuk orang yang sangat optimis terhadap setiap perubahan. Si Manja adalah bagian dari perubahan yang coba kita lakukan untuk masuk ke dunia digital. Kita bawa ASN kita untuk lebih maju, lebih produktif melalui, ya mau tidak mau dunia ini harus kita masuki gitu loh. Nah, tugas ASN mungkin adalah lebih fokus diri, mempersiapkan diri untuk menatap perubahan itu. Karena yang akan sukses menatap perubahan adalah orang yang bukan mempertahankan yang lama, tetapi dia fokus mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya sesuatu yang baru.
Mungkin itu Pak Kemal. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan mampir di Kopi Channel. Semoga memberi inspirasi, motivasi. Dan sebelum kita tutup, kami ada kenang-kenangan. Ya. Ada kenang-kenangan. Pak, boleh. closing. Ada closing pasnya. Menyambung bahasanya Pak Widodo bahwa hari ini keniscayaan teknologi, apapun eranya, apapun penguatan itu adalah sebuah kepastian. Nah, saya selalu mengatakan bahwa siapapun yang berada di hari ini di dunianya hari ini dengan penguatan, ya, cobalah kita beradaptasi. Termasuk dengan teknologi sebagai alat, karena jika tidak beradaptasi maka kita akan tergilas. Sejarah mengatakan bahwa dinosaurus tidak mampu beradaptasi dengan alam, akhirnya kemudian punah. Kita berharap kita bisa beradaptasi dengan menjadikan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, membangun kebaikan-kebaikan, membangun kemaslahatan umat, justru tidak menjadikan teknologi ini sebagai sesuatu yang akan mendekonstruksi daripada nilai-nilai manusia. Harapannya mau tidak mau, mari kita masuk ke situ, manfaatkan teknologi, mari kita lebih produktif. Ya. Oke. Kami ada kenang-kenangan ini Pak Akmal. Ini ini langsung kita buka aja kali Pak ya. Ya. Karena penasaran juga ini Pak Win. Kalau di TV besar, kalau tamunya Deddy Corbuzier tuh amplop, Apa? kadang koper lagi. Kalau Kopi Channel nih tasnya aja yang besar. Kami ada kenang-kenangan. Kita buka Pak. Iya. Kita buka. Oh iya. Ya. Oh, terima kasih. Kami sudah Kopi Channel. Dokumentasi komunikasi pimpinan Said Anunukan Podcast. Oke. Ini keren sekali nih kami ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Kemal. Oke, makasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.